Shalom saudara, kembali lagi di Intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan renungan hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan. Mari naikkan pujian, sembah padanya, rendahkan hatimu, datang padanya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam-Mu, ada dalam setiap rencana-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terlebih
berbicara ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam program Intim dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini, Jumat 17 Februari 2023, berjudul Persembahan yang Kudus. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terdapat pada Imamat 11 sampai dengan Imamat 13, dengan perhatian khusus pada Imamat 11 ayatnya yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan di dalam Imamat 11 ayatnya yang ke-45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di dalam Imamat 19 ayatnya yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dari kalimat ini kita bisa mempelajari beberapa poin. Yang pertama, Allah itu kudus. Yang kedua, karena Ia kudus, maka kita juga harus kudus. Dan yang ketiga, kita bisa kudus karena Dia kudus. Di dalam firman Tuhan yang kita baca pada Imamat 11, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop binatang yang haram dan yang tidak haram. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa Tuhan sampai memperhatikan mengenai makanan kita. Ketika Tuhan menciptakan seisi bumi, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayatnya yang ke-31. Tetapi ketika dosa sudah memasuki dunia ini, semuanya menjadi jauh dari sempurna. Apakah sempurna itu? Sempurna itu adalah Allah sendiri. Di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-48. Dosa membuat dunia dan segala isinya menjadi rusak. Dan dosa membuat kita menjadi jauh dari Allah. Segala ketidakkudusan yang dilakukan oleh umatnya akan menjauhkan atau memisahkan mereka dari Tuhan. Sesuatu yang tidak kudus tidak akan pernah bisa bersatu dengan Tuhan yang kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kata kudus berasal dari kata kados dalam bahasa Ibrani yang memiliki arti untuk memisahkan, terpisah, atau tidak bercampur dengan yang lain. Pada saat kitab Imamat ditulis, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah menyembah berbagai-bagai berhala. Mereka juga memiliki gaya hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang mereka anggap benar saja. Umat Allah berbeda. Umat Allah tidak menyembah berhala-berhala, melainkan menyembah Allah yang hidup, Sang Pencipta. Oleh karena Allah yang disembah berbeda dengan Allah-Allah lain, ya, perhatikan di sini Allah dengan huruf A kecil, ya. Maka umat Allah harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang lain. Umat Allah harus hidup di dalam standar yang Tuhan sudah tentukan. Umat Allah tidak boleh sama dengan dunia ini. Umat Allah harus hidup kudus, terpisah, memiliki gaya hidup yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang tidak mengenal kebenaran. Di dalam Perjanjian Lama, kita dapat mempelajari adanya benda-benda yang disebut kudus. Ada perabotan yang dikuduskan, ada persembahan yang kudus, dan sebagainya. Disebut kudus bukan berarti selalu yang paling bagus, tetapi karena dipisahkan, dikhususkan hanya untuknya. Hal ini berarti segala yang kudus atau dikuduskan tidak boleh digunakan selain untuk Tuhan, dengan standar yang Tuhan kehendaki. Jika dilanggar, menjadi tidak kudus dan tidak layak bagi Tuhan. Tuhan ingin kita dapat mengenalnya dengan sungguh, termasuk dalam hal kekudusan. Mungkin terdengar otoriter, namun hal-hal yang bersifat prinsip harus ada ketegasan. Menjadi umat Allah berarti juga harus mengenal atribut-atribut Allah yang salah satunya adalah kudus. Di dalam Imamat 10 ayat 1-3 disampaikan mengenai anak-anak Harun yang bernama Nadab dan Abihu. Mereka mempersembahkan korban di hadapan Tuhan dengan tidak mengikuti standar kekudusan Allah. Mereka menggunakan api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dengan melakukan hal tersebut, mereka telah menghina Tuhan.
menyamakan Tuhan dengan Allah-Allah yang lain, dan sebagai akibatnya mereka mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Imamat 12 kita dapat mempelajari mengenai pentahiran sesudah melahirkan anak. Mengapa dikatakan memerlukan pentahiran? Seorang teolog dan penulis komentar Alkitab bernama Matthew Henry menuliskan bahwa hal ini berbicara mengenai keberdosaan manusia. Manusia sudah memiliki natur berdosa sejak dalam kandungan. Kenajisan menurut peraturan upacara yang dikenakan oleh hukum Taurat kepada perempuan yang bersalin adalah untuk melambangkan kecemaran dosa yang di dalamnya kita semua dikandung. Di dalam Mazmur 51 ayat 5 yang digubah oleh Daud dikatakan, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Oleh karena itu, ketika seorang ibu telah melahirkan anak dalam waktu tertentu berdasarkan hukum Taurat, tidak boleh masuk ke dalam tempat kudus. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Di dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan, agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita juga tidak boleh hidup serupa dengan dunia ini. Perintah untuk menjaga kekudusan hidup adalah perintah Allah kepada umat yang dikasihi atau diperkenannya. Mengapa? Sebab Allah yang mengasihi dan memperkenankan manusia berdosa untuk menjadi umatnya adalah Allah yang kudus. Sebagai umat yang merepresentasikan akan kehadiran Allah bagi bangsa lain, maka Ia ingin umatnya hidup dalam kekudusan. Kekudusan hidup merupakan pembedaan antara mereka yang adalah umat Allah dengan mereka yang bukan umatnya. Karena Allah telah menguduskan, maka umat harus menjaga kekudusan dalam seluruh aspek hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita mengusahakan kekudusan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita adalah persembahan yang kudus bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami mengenai hukum Allah tentang persembahan yang kudus. Berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan ya Tuhan untuk kami dapat menjalani hidup kami seturut dengan kekudusan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga menyertai kami dan memimpin kami ketika kami membaca Keluaran 30 sampai Keluaran 32 secara mandiri. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga menyertai kami dan memimpin kami ketika kami membaca Imamat 11 sampai dengan Imamat 13 secara mandiri, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.